Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusasmi. Di sini saya akan menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan intervensi berbasis sekolah yang akan narasumber kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita Mas Wahyu. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang sekarang bekerja di salah satu instansi yaitu Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan bahwasanya nanti Bapak dan Ibu silakan untuk mendokumentasikan bahwa Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan kita pada hari ini karena dokumentasi itu akan digunakan sebagai presensi nantinya seperti itu. Dan tanpa membuang banyak waktu, saya izin memperkenalkan dulu untuk pemateri kita pada hari ini ada Mas Wahyu. Oke, sebentar. Nah, Mas Wahyu ini merupakan salah satu psikolog klinis di BNN Provinsi NTB yang sekarang akan menyampaikan materi mengenai mengenal emosi remaja seperti itu agar nanti bisa dipergunakan atau bisa bermanfaat ketika kita melakukan intervensi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah tanpa eh, mengurangi banyak waktu seperti itu saya persilahkan Mas Wahyu. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi, Dinda. Oke, saya persilakan Mas Wahyu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Baik, minta tolong saya dijadikan sebagai co-host terlebih dahulu. Oke. Sudah bisa, Mas? Baik, baik, terima kasih, Dinda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru. Pagi, Semoga dalam keadaan Waalaikumsalam. sehat walafiat. Semoga dalam Amin. keadaan bahagia selalu. Seperti itu, Bapak dan Ibu Guru. Dan Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara ya acara rutinan kita ya, acara rutin bulanan kita di mana acara ini kita akan membahas berkaitan dengan emosi dan perkembangan remaja. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, saya akan coba share ya materinya di mana materi ini sekali lagi materi yang cukup panjang ya Bapak dan Ibu guru sekalian, tetapi materi ini sekali lagi merupakan materi yang sangat bermanfaat ya, sangat apa namanya, sangat berguna agar kita bisa mengenali ciri-ciri dari eh, peserta didik atau anak didik kita seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru ya, Bapak dan Ibu guru sekarang kan eh, pada umumnya itu memiliki peserta didik antara 16, 17, 18, 19 lah mungkin seperti itu ya. Nah, sekitaran sana dan itu masuk ke dalam masa remaja. Nah, nanti kita akan lihat nih mengapa masa remaja itu merupakan masa yang cukup krusial, cukup penting bagi perkembangan manusia. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah mampu untuk menjalani masa remajanya dengan efektif, dengan baik, maka dia pun akan bisa lebih produktif di masa dewasa. Seperti itu. Atau ketika ada seseorang yang sudah mampu menjalani peran-perannya pada usia remajanya, ya, maka dia pun akan mampu juga untuk memenuhi peran-perannya di usia dewasa. Nah, nanti kita lihat nih apa saja tugas-tugas seorang remaja dalam fase-fasenya. Nah, Bapak dan Ibu guru, di setiap fase-fase perubahan itu ada tugas-tugas tertentu yang harus diketahui gitu. Nanti kita lihat nih apakah tugasnya itu sudah sesuai atau tidak. Seperti itu Bapak dan Ibu guru ya. Nah,
Nah, Bapak dan Ibu guru, ini PPT-nya cukup panjang, sekitar 50-an ya, 50-an, 56 atau 57, saya juga agak-agak lupa. Jadi membuat PPT-nya ini agak panjang ya. Materinya cukup padat, cukup jelas di dalam, materinya juga cukup ya cukup 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 panjang lah seperti itu ya. Nah, oh iya Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Jangan lupa nanti untuk absensi di akhir acara ini, ya. Nanti absensinya ada di kolom chat ini, Bapak dan Ibu guru sekalian, ya. Jadi, Bapak dan Ibu guru tidak mendapatkan absensi di dalam grup, tetapi di sini, ya, di dalam Zoom ini nanti akan diberikan absensi, gitu. Dan jangan lupa di screenshot juga, ya, apa namanya, di screenshot juga bukti bahwa telah melakukan ini dan nanti diupload di kolom absensinya. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Dinda ya. Iya, benar Mas Wahyu. Nanti sudah dibuatkan kolom untuk ininya, untuk dokumentasinya juga. Oke, baik di situ. Jadi di apa di-upload di kolom chatnya seperti itu. Nah, nanti iya, benar Pak Haji. Nanti saya akan share ya semua materinya ya. Jadi saya share di grup untuk materinya semuanya akan saya share di grup ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi nanti bisa ditelaah ya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa materinya cukup panjang Bapak dan Ibu guru. Tetapi ya, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Ya, saya akan menjelaskan bagian penting-pentingnya saja. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa menelaah seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji ya, Pak Haji Sama nanti bisa ditelaah sendiri seperti itu. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh berdiskusi di grup sehingga kita sama-sama saling tahu apa yang akan kita lakukan seperti itu Bapak dan Ibu guru ya. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu guru, kita lanjut ya Bapak dan Ibu guru ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu guru, hari ini kita akan menjelaskan atau berdiskusi tentang perkembangan masa remaja ya, baik awal, tengah hingga akhir. Nah, Bapak dan Ibu guru, yang pertama kali kita harus tahu adalah apa yang dimaksud dengan remaja. Remaja adalah masa perkembangan setelah kanak-kanak dan menuju dewasa. Ya, jadi bisa digambarkan ini ada dua hal. Ini kanak-kanak, ini dewasa. Nah, antara kanak-kanak dan dewasa ini Bapak dan Ibu guru ada jembatannya. Ya, jembatan ini dinamakan fase remaja. Ya. Seorang anak-anak yang akan menuju dewasa harus melewati fase remaja ini. Gitu. Apabila jembatannya rusak, apabila jembatannya itu reot, apabila jembatannya akan hancur, apabila jembatannya akan ya retak, apa yang terjadi kira-kira Bapak dan Ibu guru? Bisa enggak orang menuju tempat yang akan dituju? Bisa tidak? Ayo, bisa menjelaskan? Di kolom chat bisa tidak? Apabila jembatannya itu akan retak. Bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu. Mungkin Pak, ini dari Pak Alwadiah. Alwadiah. Baik, silakan. Ada mungkin yang ingin memberikan apa tanggapan. Bapak Sahman mungkin, Pak Haji? Sila Pak Haji. Misalnya Pak Haji, ada orang yang akan pergi ke suatu tempat, tetapi jembatannya retak. Apa yang terjadi Pak Haji? Masih di mute Pak Haji? Masih di mute? Masih di... Ma... Nggih, sila. Kalau menurut ya saya pribadi, kalau memang masa remaja kita atau itu tidak kita kondisikan dengan baik atau kita gunakan dengan baik untuk memberikan efek ini, maka kita khawatir menjelang masa dewasa itu
akan semulus apa yang diharapkan oleh masa remaja itu sendiri, oleh kita sendiri, oleh kita sendiri. Karena kata orang, remaja itu adalah penentu untuk masa depan. Di sana akan kalau kita bisa mengelola emosi, mengelola karir, maka akan menentukan masa depan kita. Itu kita harus sekolah masa remaja ini dengan baik. Lebih siswa-siswa kita yang berada di SMA ini adalah yang kira-kira ini adalah memasuki masa remaja awal. Jadi kira-kira umurnya antara 16 sampai 18 tahun. Maka itulah potensi untuk kita mengelola masa depan. Itu menurut kami juga nanti sangat menentukan masa depan anak-anak kita, serta diri kita untuk bisa memasuki masa dewasa atau memilih karir atau pendidikan di perguruan tinggi. Itu sementara ini Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, benar sekali Pak Haji. Ketika akan melakukan sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu saja kita akan melihat nih apakah jembatannya kuat atau tidak. Gitu. Kalau misalnya jembatannya yaitu pada masa remajanya itu mengalami gangguan, maka besar kemungkinan nanti juga akan mengalami sebuah sebuah hambatan seperti itu. Dan benar yang dikatakan oleh Ibu Yuliastri ya, bahwa bisa saja dia akan menjalani masa-masa remajanya, namun tentu saja akan terdapat kendala, ya. Namun tentu saja akan terdapat kendala seperti itu. Jadi masih bisa dia akan melakukan tugas-tugas perkembangan pada masa usia dewasanya, tetapi ada kendala-kendala. Nah, inilah yang menjadi seperti itu ya. Jadi sehingga penting kita mengetahui tentang masa remaja tersebut seperti itu Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan masa remaja? Kalau dari segi bahasa Bapak Ibu sekalian ya, remaja itu artinya bertumbuh. Dia memang sedang bertumbuh. Jadi seseorang yang sedang bertumbuh secara pesat. Itu masa remaja. Kemudian, masa remaja itu juga memiliki arti yang cukup luas. Yaitu dia memiliki mencakup kematangan-kematangan mental, kematangan emosional, kematangan sosial, dan kematangan fisik. Jadi ada hal-hal yang sudah berubah di sini Bapak dan Ibu guru sekalian. Sehingga pada masa remaja ini nanti akan ada perubahan sebuah kondisi yang tadinya itu mentah menjadi matang. Yang tadinya melakukan reproduksi menjadi melakukan reproduksi seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Dan inilah yang akan dilakukan seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru sekalian, ada beberapa usia-usia menurut psikologi tentang usia remaja ini. Yang pertama remaja awal. Remaja awal itu 12 sampai 15. Ini remaja awal yang saya katakan di awal. Pada masa remaja awal ini ya kita lihat ya di sekolah menengah pertama ya di SMP. Ini remaja awal nih di SMP. Ya. Ya, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat di sini. Perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya, ya, selain itu juga remaja pada masa ini sering merasa sunyi, merasa ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Ini pada usia di awal-awal. Tentu saja usia anak didik kita atau peserta didik kita itu usianya melebihi ini seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita lihat dia bagaimana dia. Nah, inilah dia pada usia remaja pertengahan ya. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badannya sendiri. Jadi mulai melihat penampilan diri,
mulai melihat apa wajah ya, memfokuskan pada fisiknya ya, mulai menyisir rambut ya, menggunakan harum-harum, merapikan baju dan lain sebagainya. Inilah mulai ya. Atau mulai berpenampilan unik, mulai berpenampilan-penampilan yang di luar daripada kebiasaan teman-temannya ya, atau mulai mengikuti gaya-gaya public figure dan lain sebagainya. Ini dia. Kemudian remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis etis. Nah, mulai dia melihat, oh kalau saya seperti itu, saya akan menjadi lebih keren. Oh, kalau saya seperti itu, saya akan banyak dilihat sama orang. Oh, kalau saya seperti itu, saya akan banyak dihargai oleh teman-teman saya. Otomatis saya harus seperti ini. Inilah dia pada masa remaja. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa awal yang tadi, ya di SMP itu masih remaja awal, ya, dia masih ragu-ragu. Maka pada SMA ini dia akan mantap. Nah, contoh kecilnya saja. Dia tadi ragu-ragu pada usia SMP, mulai ragu-ragu, mulai coba rokok, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi di satu sisi orang tuanya tidak mengizinkan dia merokok pada usia SMP. Ya. Tetapi rokok membuat dia menjadi lebih percaya diri, lebih dihargai oleh temannya, lebih keren lah seperti itu ya. Otomatis pada masa SMA dia akan mantap untuk merokok. Sekali lagi dia akan mantap untuk merokok. Mengapa dia mantap untuk merokok? Karena dia sudah mendapatkan ya rasa percaya diri dari merokok itu, mendapatkan harga diri dari merokok itu, maka dia akan merokok dari SMA sampai bisa jadi seumur hidup. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya ketika dia sudah mendapatkan teman-teman yang bisa menjadi orang-orang yang mendukung dia di bidang olahraga. Misalnya dia suka bermain bulu tangkis. Bulu tangkis misalnya di SMP. Pada saat dia suka bermain bulu tangkis, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dia melanjutkan pada usia sekolah. Ya, pada usia sekolah itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kemudian dia bertemu dengan teman-temannya. Nah, pada saat dia bertemu dengan teman-temannya yang sesama pemain bulu tangkis juga, besar kemungkinan dia akan menjadi atlet bulu tangkis. Karena apa? Dia akan mantap. Oh, bahwa ini merupakan sebuah hobi yang akan saya tekuni. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, norma apa yang didapatkan pada usia remaja ini akan menentukan norma-norma yang dilakukan pada usia dewasa. Aturan apa yang didapatkan pada usia remaja ini akan menentukan aturan-aturan yang diterapkan pada usia remaja. Pada usia dewasa. Begitu juga sebaliknya. Ketika lingkungannya beresiko, lingkungannya itu negatif, lingkungannya itu tidak mendukung, maka juga akan berpengaruh pada bagaimana dia beresiko pada lingkungan-lingkungan pada usia dewasa. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini merupakan hal yang alami. Jadi remaja itu menimbulkan rasa percaya diri pada remaja, menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Jadi intinya adalah ya, dia yang menentukan dirinya percaya diri atau tidak. Ya, dia sudah mulai tahu mana yang membuat dia itu lebih nyaman atau tidak. Dia mulai tahu mana yang membuat dia lebih dihargai atau tidak. Maka dari sini akan rentan munculnya konflik antara remaja dengan guru, antara remaja dengan keluarga. Mengapa? Karena apa yang membuat remaja itu menjadi lebih bahagia, lebih percaya diri, cenderung ditolak oleh keluarga, cenderung ditolak oleh orang tua, ditolak oleh guru.
Karena apa? Bisa jadi apa yang membuat mereka percaya diri adalah hal-hal yang membahayakan dirinya. Hal-hal yang membuat dirinya beresiko. Hal-hal yang tidak produktif dan negatif. Tetapi remaja pada saat itu tidak tahu itu beresiko. Tidak tahu itu negatif. Tidak tahu itu perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan berbahaya. Dia hanya melihat efek rasa percaya diri yang didapatkan. Dia hanya melihat efek diterima di depan teman-temannya. Itu saja sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu sekalian ya mendapatkan beberapa kasus-kasus seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak dan Ibu sekalian ya, daftar hadirnya nanti akan diberikan di kolom, akan diberikan melalui formulir ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak harus mengatakan Ibu hadir di kolom chat ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak harus mengatakan hadir di kolom chat. Jadi tidak perlu juga mengirimkan bukti dokumentasi Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan diberikan absensinya. Ya. Untuk Dinda, absensinya dipisah ya, Dinda ini tidak bisa diklik oleh Bapak dan Ibu guru. Karena dia masih belum aktif absensinya. Iya, Mas. Baik. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi remaja itu tidak tahu bahwa itu berbahaya bagi dirinya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, tidak paham bahwa itu bisa membuat dirinya menjadi ya berisiko secara perilaku dan lain sebagainya ya. Dia hanya tahunya itu membuat saya lebih dihargai ya. Teman-teman saya ini Bapak dan Ibu sekali lagi tidak perlu mengirimkan foto di sini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tidak perlu mengirimkan foto di kolom chat. Fotonya itu di formulir Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, sudah silakan bisa diklik oleh yang dikirimkan oleh Dinda. Oke, baik. Sudah bisa diklik sekarang. Oke ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada remaja akhir, begitu juga dengan lanjutan pada remaja di tengah-tengah itu. Remaja akhir itu, dia akan lebih menguatkan apa yang membuat dia percaya diri. Kalau misalnya perilaku tersebut yang negatif itu lebih banyak diterima oleh teman-temannya, dia merokok, ya temannya menganggapnya keren. Lebih-lebih dia bisa memberikan rokok kepada teman-temannya, ditraktirnya teman-temannya oleh rokok. Dia minum, dia minum, ditraktirnya teman-temannya minum. Nah, lebih percaya diri dia. Dia dianggap bos, ya, dianggap orang yang berpengaruh. Senang enggak kalau Bapak Ibu dianggap bos? Senang, ya. Begitu juga dengan remaja, dia dianggap berpengaruh. Sehingga berpengaruh tadi itu akan menutupi resiko-resikonya Bapak Ibu sekalian. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian ya. Jangan heran kalau Bapak dan Ibu itu akan berselisih paham, berbeda pendapat dengan anak didiknya. Karena apa? Karena dia tidak paham sekali lagi tentang resikonya. Dia hanya mengetahui tentang rasa percaya diri yang meningkat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, ciri daripada perkembangan remaja itu ya penting untuk kita lihat. Karena apa? Ya, berbeda cara kita berkomunikasi dengan remaja Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Cara kita berkomunikasi pada anak-anak, terutama pada usia 7 tahun ke bawah.
itu bisa kita berikan reward and punishment yang kuat. Kalau salah kita berikan hukuman. Kalau dia benar kita berikan reward. Itu bisa pada usia 7 tahun ke bawah. Tetapi pada usia 7 tahun ke atas, dia sudah tidak bisa lagi, tidak cukup lagi kita berikan reward and punishment. Dia harus kita ajarkan untuk melakukan interaksi, etika, dan norma-norma yang positif. Itu. Artinya apa? Pada usia 7 sampai 14 tahun sudah mulai kita tanamkan norma-norma, aturan-aturan, ya. Misalnya kalau di Jepang itu bagaimana caranya untuk mengantri. Kan di Indonesia tidak ada pelajaran untuk mengantri. Di Jepang itu ada. Mengantri, berterima kasih, meminta tolong, meminta maaf, itu di Jepang. Maka jangan heran, di Jepang itu sangat mengutamakan yang dinamakan budaya antri. Belum juga membuang sampah, ya. Belum juga budaya tepat waktu dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia bagaimana? Pernah masuk di ATM, tiba-tiba kita sudah nunggu, ya ada orang langsung ke depan kita. Nah itu budaya antri tidak? Tidak, karena tidak diajarkan. Dan Bapak Ibu yang akan menjadi benteng terdepan untuk mengajarkan budaya-budaya tersebut. Ya. Budaya antri, budaya minta tolong, budaya minta maaf, ya, budaya berterima kasih, ya, budaya tepat waktu, ya, budaya membuang sampah, ya, budaya-budaya dalam merawat binatang, budaya dalam merawat tanaman, ya, budaya dalam menjaga barang miliknya, ya, budaya dalam meningkatkan motivasi, budaya dalam mendukung sesama teman, ya, budaya dalam saling memperhatikan dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya dasar yang akan dilakukan. Dan itu terjadi bagusnya pada usia 7 sampai 14 tahun. Sedangkan pada usia 14 tahun ke atas, di bawah 21 tahun, itu dinamakan masa remaja. Nah, pada masa remaja ini tidak cukup diberikan reward and punishment. Pada masa remaja ini tidak cukup diberikan norma. Coba, ada tidak yang memberikan reward dan punishment pada masa remaja? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Bapak dan Ibu memberikan reward dan punishment? Atau jangan reward dan punishment? Atau jangan reward dan punishment? Bagaimana ketika Ibu dan Bapak itu memberikan punishment pada remaja? Apa yang terjadi? Memberontak dia, pasti memberontak. Pasti melawan. Yang dilakukan, ya, selain memberikan reward dan punishment, tetap itu diberikan reward dan punishment, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi pada masa remaja itu tetap diberikan reward dan punishment, tetap juga ditanamkan nilai-nilai, tetapi komunikasinya itu dua arah. Komunikasinya efektif, dua arah, saling mendukung. Bertanya, kamu kok rambutnya seperti ini? Apa yang membuat kamu senang memiliki rambut yang unik? Saya idolanya ini Pak, pemain bola Pak. Siapa itu? Neymar. Oke, Neymar itu senang saya itu Pak. Oke, ya. Oke, baik. Tapi begini deh, ya. Meskipun kamu senang Neymar, ya, tapi di sekolah ini tidak boleh rambut dicat, ya. Coba deh nanti bagaimana menurutmu ketika rambutmu hitam, ya? Kalau kita senang dengan Neymar, kalau kita senang dengan pemain bola, ya, bukan hanya rambut aja ya yang kita senangi, tapi mungkin berlatih bolanya, ya, cara dia semangat dalam berlatih, meningkatkan motivasinya. Mungkin itu yang lebih bagus ya. Bagaimana menurutmu, Dik? Oh iya juga sih, Pak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sehingga dia mau untuk merubah ininya dan lain sebagainya, ya. Nanti ketika 2-3 kali dilakukan teguran dan lain sebagainya, baru ya lebih efektif diberikan punishment, ya. Dek, kan kemarin saya telah melakukan berdiskusi kepada kamu tentang
rambut, ya. Kenapa kamu belum jalankan? Ya, ya karena saya sayang aja, Pak. Ya. Tetapi kan di sini aturannya rambut itu harus hitam. Ya, kira-kira bagaimana perasaanmu ketika kamu akan mendapatkan punishment? Ya sebenarnya saya sedih ya, tapi ya gimana lagi Pak? Ya, ya udah, kamu mau merubahnya atau terpaksa Bapak akan merubahnya atau mencukurnya? Kira-kira bagaimana? Ya sudah Pak, saya akan rubah dia. Oh, ya sudah kalau memang seperti itu kamu rubah. Tapi bagi orang yang tidak, bagi anak yang tidak mau mencukur ya sudah itu merupakan sebuah konsekuensi. Ya, sambil kita cukur, maaf ya nak ya, ini merupakan aturan ya bukan kemauan Bapak dan Ibu guru, tetapi ini aturan sekolah ya. Kalau Bapak dan Ibu guru sih mendukung kamu ya, tetapi karena ini aturan sekolah, maka ya eh, Bapak dan Ibu guru terpaksa melakukannya. Ya. Ingat Bapak dan Ibu guru, ya. Bapak dan Ibu guru bukan hanya menerapkan aturan di sekolah, tetapi Bapak dan Ibu guru menjadi orang yang membuatnya menjadi nyaman. Menjadi orang yang membuat siswa-siswa itu menjadi nyaman. Dia bisa melakukan apapun, bercerita kepada siapapun, kepada Bapak dan Ibu guru. Sehingga meskipun Bapak dan Ibu guru menerapkan hukuman, sekali lagi menerapkan hukuman, jangan sampai hukuman itu membuat dia menjadi tidak nyaman. Terus dampingi dia, terus buat dia menjadi nyaman, terus membuat dia menjadi lebih lebih stabil dan sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Jadi sekali lagi hukuman itu bukan berarti kita membuat anak-anak didik kita itu menjadi terdiskriminasi. Ya. Tetapi hukuman itu kita pahamkan kepada dia bahwa itu merupakan konsekuensi. Konsekuensi dari pilihan dia. Ya. Sehingga ketika itu merupakan konsekuensi dari pilihan dia, maka ya wajar dia mendapatkan hukuman. Oke, baik. Begitu Bapak dan Ibu guru. Kita lanjutkan. Baik, mohon Bapak dan Ibu guru penyelenggara kalau bisa jangan kami diadakan webinar. Di jam pelajaran. Oke, baik. Soalnya begini Bapak dan Ibu guru, kemarin saya mengadakan webinar di hari Minggu itu pesertanya sedikit. Mungkin saja Bapak dan Ibu guru pada hari Minggu itu ada kegiatan, ya. Itu kalau tidak salah kita bersama Pak Haji Sahman juga ya. Gitu, Pak Haji kita sekitar 20-an orang. Nah, kemudian kita melakukan kita kita melakukan webinar ini di hari Sabtu. Sebenarnya hari Sabtu itu saya libur Bapak dan Ibu guru. Saya libur. Saya itu sebenarnya berhak untuk melakukan cuti, libur. Tetapi karena memang arahan dari Bapak Kepala ya untuk mendampingi Bapak dan Ibu guru, mau tidak mau saya harus ya masuk seperti ini lagi, seperti itu. Sebenarnya saya boleh untuk tidur-tidur. Oke, baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita akan mulai lagi. Sebentar Bapak dan Ibu guru ya. Saya sedang sedang di bentar, sebentar Bapak dan Ibu guru sekalian. Saya izin 5 menit Bapak dan Ibu guru. Mungkin sembari menunggu Mas Wahyu, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian agar mengisikan link presensi yang sudah saya eh, sampaikan di grup, sudah saya kirimkan di chat. Bisa dilihat di kolom chatnya, di sana sudah ada presensi agar bisa didata kembali. Seperti itu Bapak Ibu, apakah nanti ada kritik sarannya atau mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama dan pendataan juga siapa yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Seperti itu. Saya kirimkan kembali ya Bapak dan Ibu untuk link presensinya.
Jadi silahkan diisi. Atau mungkin nanti dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonsultasikan kepada Mas Wahyu bisa langsung disampaikan seperti itu. Tadi juga kalau tidak salah katanya kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di grup katanya biar bisa didiskusikan bersama-sama. Nggih. Mungkin nanti ini bisa eh, didiskusikan juga nggih mengenai kapan waktu kegiatannya akan dilaksanakan kembali dan tema yang akan diambil juga apa seperti itu. Jadi kita sembari menunggu Pak Wahyu. Atau mungkin Bapak dan Ibu peserta ada yang ingin berdiskusi dulu mengenai hambatan ketika mendampingi anak didiknya di sekolah, bisa langsung disampaikan di sini juga sembari kita menunggu Mas Wahyu seperti itu. Atau mungkin nanti kita bisa sharing hal-hal yang bisa dilakukan ketika menghadapi peserta didik yang seperti ini. Oke, ada yang tadi yang raise hand. Ada yang ingin menyampaikan atau memberikan cerita ketika menangani salah satu siswanya di sekolah, kendalanya seperti apa, seperti itu. Dari Bapak dan Ibu guru ada yang hendak oke, Ibu Anis Mutoharoh, silakan Ibu. Selamat pagi Ibu. Ibu Anis Mutoharoh, ini raise hand. Ada yang ingin disampaikan Ibu atau mungkin ada yang hendak didiskusikan? Ya, Ya, silakan Ibu. baik. Sedang mencari unmute tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Anis Mutaharoh. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Sumbawa Besar. Pada kesempatan kali ini, Mbak, saya ingin berbagi, ini sharing sekaligus juga meminta masukan mungkin terkait dengan apa yang akan saya sampaikan tadi. Jadi berkaitan dengan tema webinar kali ini yaitu mengenal emosi siswa seperti itu, mengenal emosi remaja ya. Jadi kalau kita di sekolah itu sekarang mengamati akhir-akhir ini atau mungkin sekarang ini ya, emosi siswa itu sepertinya agak panas seperti itu. Saya ambil contohnya saja ketika ada siswa di kelas yang ketika dia itu melakukan suatu kesalahan dalam pembelajaran itu ditegur sama gurunya, bukan siswa ini menyadari apa yang dilakukan itu salah, tetapi dia malah bereaksi dengan gurunya marah, dia pun ikut marah seperti itu. Jadi sampai pada reaksi si anak ini memutuskan untuk keluar kelas dengan ekspresi emosi membanting pintu dengan menggerutu seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang sering saya temui di sekolah seperti itu berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran seperti itu. Nah, pertanyaan saya untuk menangani atau ketika kita berhadapan dengan masalah siswa yang mempunyai emosi seperti itu, langkah seperti apa yang tepat untuk kita lakukan seperti itu, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mengarahkan anak-anak itu agar bisa lebih bisa mengendalikan dirinya ketika dia berhadapan dengan temannya mungkin atau dengan orang yang lebih tua di sekolah, yaitu bapak atau ibu guru. Seperti itu, Mbak. Nah, iya, baik Ibu, Terima terima kasih. kasih. Dari Ya. Bapak dan Ibu guru di sini ada yang memiliki kasus yang sama, kira-kira hal yang dilakukan seperti apa seperti itu. Ini ada yang satu raise hand atau mungkin ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai guru ketika mendapatkan kasus seperti itu gitu. Ketika kita
memberitahukan siswa, tapi ternyata siswanya malah bereaksi gitu, memberikan respon yang sedikit kurang enak gitu. Entah dia dengan raut wajah yang tidak menyenangkan seperti itu nggih Ibu Anis. Dari Bapak dan Ibu di sini ada yang punya kasus yang sama mungkin bisa dibagi atau di-sharingkan? Ya, ini ada SMKN 1 Palibelo. Ini, halo? Dinda, Ya, saya terlempar tadi. Jadi Zoom apa Zoom saya ini terlempar tadi. ini saya jadikan co-host ya, Mas Wahyu. Ya baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi Mas, ini kita ada sempat sharing sedikit mengenai salah satu kasus Bapak dan Ibu guru di sekolah ketika menghadapi siswanya seperti itu. Baik. Oke, ini mungkin bisa dilanjutkan dulu ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan webinarnya. Untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa disampaikan di grup seperti itu ya Mas Wahyu agar bisa Ya, Baik, mungkin nggak sesi apa-apa diskusi kalau nggak memang apa-apa. masih ada Nggak materinya, nggak nggak apa-apa apa-apa sesi. dilanjutkan Bapak Bu, Bapak Bunda. Ya silakan. Ada yang mau diskusi dulu? Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Anis seperti itu, Mas Wahyu. Gimana? Ya, Ya. untuk pertanyaannya tadi, beliau pernah menghadapi siswa dan mendapatkan beberapa laporan dari guru mata pelajaran seperti itu, Mas. Kalau misalkan anaknya ini, kalau misalkan ditegur secara baik oleh guru, tapi malah direspon dengan wajah yang kurang mengenakan, dengan ekspresi yang kurang mengenakan, atau bahkan sampai meninggalkan kelas seperti itu. Nah, bagaimana caranya sebagai pengajar seperti itu untuk menghadapi Iya, halo, eh, Assalamualaikum. siswa seperti itu, nggih? Iya, Iya tadi apa ada? Iya iya, Kak. Ibu. Iya, Ibu. Iya. Seperti itu, Mas Wahyu. Kira-kira bagaimana? Nih ada yang ingin sharing sepertinya dari Bapak dan Ibu guru lainnya. Ini Mas Wahyu masih di mute, Mas Wahyu. Oke, Bapak dan Ibu bagaimana? Ada yang ingin di-sharingkan dulu? Ya, Ibu silahkan. SMKN 1 Palibela. Oh iya. Ya. Iya, Ibu. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Rukiah dari SMK 1 Palibelo. Seperti yang Bu Anis tadi, sama dengan kasus yang saya alami di SMK 1 Palibelo. Tapi di sini memang kalau kita lihat itu sesuatu berbagai macam ragam masalah-masalah yang dihadapinya. Ya, contohnya tadi yang diungkapkan Ibu Anis. Nah, sehingga ya oleh siswa ini kadang mereka memberikan julukan-julukan yang lucu untuk setiap guru-guru di sekolah. Ya, apakah ini kita mau menghadapi dengan nada yang keras, malah anak-anak itu akan semakin melunjak. Kemudian kalau kita menghadapi anak-anak ini semakin dengan kata lembut, maka ada istilah dengan nama dikasih hati mau lagi jantung, begitu. Ya, terus bagaimana yang kita hadapi yang untuk menghadapi siswa tersebut, Bunda? Mohon Ya, halo Bu. solusi. Suaranya Ya, nggak ada?
Sudah, Oh, sudah. enggak ada suaranya, Bapak. Iya, Ibu Dinda, ya. apakah suara saya hilang atau suaranya Ibu Guru yang hilang? Suaranya Mas Atau mungkin Biu terlalu kecil terdengar, suara suara saya. Ibu Guru juga There's no one terdengar. in your contacts named William. Whose contact info are you looking for? Atau mungkin suara saya terlalu kecil, Bapak ya. Kalau di saya sudah terdengar Ibu, atau mungkin ini masih Terdengar. ada kendala sedikit. Suaranya Iya. terdengar, Bu. Oh gitu. Kalau gitu saya ulangi, Bunda ya. Saya ulangi. Saya bantu tulis nih biar nanti bisa disampaikan juga ke Pak Wahyu. Ya, dah. Saya ulangi begini, seperti kasus di sekolah saya di SMK 1 Kalibelo itu berbagai macam anak-anak kita hadapi. Jadi berbagai macam pula masalah yang kita hadapi. Ada suatu julukan yang lucu, yang berbau lucu, sehingga anak-anak itu memberikan julukan kepada setiap guru itu dengan julukan-julukan yang ada yang berbau lucu, ada yang berbau tidak enak. Nah, di situ kita mau menghadapi anak ini dengan kekerasan, nanti anak itu akan semakin melonjak. Terus kalau kita menghadapi anak ini secara lembut, jadi ada istilahnya sudah dikasih hati, mau lagi jantung. Jadi bagaimanakah sikap kita sebagai guru yang sehingga anak-anak ini tidak ada lagi memberikan julukan kepada guru tersebut. Ya, contohnya seperti misalnya guru yang keras, itu siapa? Itu jam kita guru yang keras, yang rambutnya lurus, yang orangnya tinggi, yang begitu. Jadi anak-anak itu tidak mau menyebut nama guru tersebut, hanya memberikan julukan-julukan yang berbau lucu, yang berbau humorus, gitu. Mungkin itu saja dah. Baik. Iya. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Begini Bu, terkait apa yang dikatakan dialami oleh Ibu Guru, memang bukan hanya Ibu Guru saja yang merasakannya. Jadi yang merasakan itu juga banyak, bukan hanya Ibu seperti itu, tapi banyak. Ya. Iya. Tapi begini Ibu, masa remaja itu bukan hanya sekali lagi masa yang reward and punishment, bukan hanya berkaitan dengan hukuman atau penghargaan. Nah. Mungkin Bu ini tadi mengatakan bahwa saya itu mengatakan bahwa kalau di kekerasan sebentar. Mas Wahyu tadi sempat terjeda videonya. Ya. Oke, baik. Jadi misalnya ketika Ibu mengatakan tadi memberikan kekerasan, seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian, maka pasti nanti akan mental. Ya, karena apa? Karena masa remaja itu adalah masa di mana dia akan membuat otonomi sendiri, ya, atau dia akan ingin merasa bebas. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau terlalu dilembutkan, nanti tentu saja dia akan berpengaruh juga pada bagaimana kemandirian dia. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ajak mereka untuk ngobrol, untuk ngomong berdua, ya. Kira-kira apa yang membuat perilaku itu muncul? Misalnya dia sering mengatakan hal-hal atau memberikan julukan-julukan terhadap gurunya, terhadap temannya, seperti itu mungkin ya. Dan julukan itu terkadang kalau didengar itu tidak pantas misalnya ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah meminta dia atau menarik dia dulu ya. Atau berbicara kepada dirinya. Ya, berbicara dulu kepadanya ya. Misalnya mengatakan ya, Ibu beberapa hari terakhir ini pernah mendengar kamu mengatakan A pada Bapak dan Ibu guru. Apa yang membuat kamu mengatakan itu? Atau apa alasan kamu mengatakan itu? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi alasan itu akan muncul nanti
sehingga alasan itu akan bisa kita tanggulangi. Begitu dan ibu guru sekalian. Jadi ada alasan dibalik perilaku-perilakunya, dan alasan itu yang akan kita eh, apa akan kita tanggulangi. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Mungkin itu yang pertama. Dan selanjutnya nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikan materinya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi itu. Jadi intinya adalah ajak untuk berbicara secara ini dulu seperti itu kepada murid-muridnya. Kepada murid-murid ajak untuk berbicara secara positif dulu dan interaktif seperti itu. Mengapa dia mengatakan itu dan mengapa dia berperilaku seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru kita lihat ya, nanti akan banyak sekali ciri-cirinya di situ. Tentu saja Bapak dan Ibu guru sudah banyak ya pemahaman tentang ini. Artinya sudah tidak asing lagi tentang perkembangan ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya. Di sini tentu saja ya masa remaja itu periodenya perubahan. Perubahannya itu perubahan emosi, perubahan tubuh, minat dan peran. Ya. Kemudian di dewasa mandiri. Kemudian perubahan pada nilai-nilai juga iya ya. Kemudian serta keinginan akan kebebasan. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang dicari, remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya pada masyarakat. Itulah masa remaja. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, masa remaja juga masa yang menimbulkan ketakutan. Bapak dan Ibu sekalian ya, remaja-remaja yang sekarang ada dan sekarang masuk pada fase anak didik Bapak dan Ibu guru sekalian itu sebenarnya banyak yang merasa ketakutan, banyak yang merasa cemas. Terutama bagaimana masa remaja bagaimana dirinya itu seperti itu. Oleh remaja-remaja atau peserta didik ibu bapak saat ini pelarian ketakutan-ketakutannya. Ini bagi remaja-remaja yang melanggar aturan seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga ini merupakan hal yang harus kita berikan konsen kita lah, berikan perhatian. Nah, sehingga masa remaja itu sebenarnya bukan masa untuk melanggar aturan, tetapi masa remaja adalah masa ketakutan bagi dirinya, bagi mereka. Seperti itu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu guru sekalian, ya kita akan lanjutkan juga. Karena dia merasa takut, karena dia merasa tidak takut ya, tidak bisa diterima oleh lingkungan dan lain sebagainya, maka akan rentan muncul pikiran-pikiran yang tidak realistik. Maka akan rentan muncul pikiran-pikiran yang tidak real, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga untuk memandang kehidupannya dari kacamata yang berwarna, melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai yang diinginkan dan bukan sebagaimana apa yang terlebih dalam cita-citanya. Jadi keinginannya lebih diutamakan, ya, bukan ibaratnya bukan kebutuhannya, ya. Jadi itu yang membuat Bapak dan Ibu sekalian itu sering berkonflik dengan remaja-remaja, terutama peserta didik. Karena apa? Karena dia itu lebih mementingkan yang dinamakan keinginannya, ya, bukan kebutuhannya. Seperti itu. Saya ingin terkenal, ya. Saya ingin dihargai oleh oleh teman-teman saya, ya. Oke. Jadi kebutuhan dia itu
dihilangkan ya. Jadi kebutuhan dia kan sekolah, belajar, berprestasi. Itu kebutuhan dia untuk masa depannya. Tetapi karena keinginan dia untuk dihargai, maka dia mulai merokok, ya, mulai untuk melakukan hal-hal yang beresiko, ya, mulai berperilaku ke hal-hal yang cukup beresiko dan sebagainya. Nah, itulah maksud saya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian remaja mengalami kebingungan, mulai bingung di sini Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa remaja mulai bingung? Ya karena tadi, ya, banyak tuntutan. Tuntutan dari orang tua, tuntutan dari guru, tuntutan dari teman-teman, ya, bahkan tuntutan dari dirinya sendiri. Sehingga hal inilah yang membuatnya menjadi bingung. Bagi remaja yang memiliki kemampuan untuk mengelola diri, mengelola emosi, mengelola pikiran dan lain sebagainya, maka hal ini akan mudah sekali, ya. Maka hal ini akan mudah untuk mereka kelola. Tetapi bagi remaja yang tadinya memiliki hambatan, ya, yang tadinya memiliki masalah mungkin di keluarganya, ya, atau memiliki komunikasi yang buruk dengan lingkungannya, ya, tentu saja akan membuat dirinya memiliki kebingungan, ya, dan tentu saja akan kesulitan sebelumnya, ya, dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, mulai minum minuman keras, ya, mulai untuk menggunakan obat-obatan, kemudian terlibat dalam perilaku seks mungkin, ya. Kemudian mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan, ya. Kemudian disimpulkan bahwa adanya perubahan fisik maupun psikis pada diri remaja, ya. Kemudian kecenderungan remaja akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Hal ini juga diharapkan agar mereka dapat menjalani tugas perkembangan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Seperti itulah kira-kira. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tugas-tugas perkembangan itu berbeda-beda dari yang satu dengan yang lainnya. Ya, sekali lagi berbeda-beda dari yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak, ada tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas pada masa remaja itu satu, mampu menerima fisiknya. Ini dia. Jadi tugasnya adalah dia mampu menerima fisiknya apa adanya. Jadi itu dia Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi tugas pada pertama ini adalah dia mampu menerima fisiknya apa adanya. Ya. Jadi remaja-remaja ini sering sekali dia tidak menerima fisiknya. Sering sekali dia merubah fisiknya, bentuk rambutnya dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu, tugas yang pertama adalah menerima fisiknya. Terus yang kedua adalah mampu untuk menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Ya. Jadi dia harus mampu diberikan psikoedukasi, di mana tugas dia itu ya adalah untuk melakukan ya atau menjaga ya apa namanya menjaga resiko-resiko yang ditimbulkan oleh seksnya seperti itu. Kemudian mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis ya. Mampu untuk membangun atau membina anggota kelompok yang berlainan jenis. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian mampu mencapai kemandirian. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian ya, mampu untuk mencapai kemandirian. Nah, kemudian setelah dia mandiri ya, mampu untuk mencapai kemandirian ekonomi tadi. Kemandirian ekonomi maupun kemandirian sosial tadi ya, emosional. Kemudian mengembangkan konsep
dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Nah, remaja itu sudah mulai dia persiapan untuk masuk di masyarakat. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi dia sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakatnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian tugasnya selain itu juga memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa atau orang tua. Nah, ini yang saya katakan tadi. Memahami dan mengadopsi ya seperti itu ya. Nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Ini. Kemudian yang kelima itu mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkawinan. Ini erat kaitannya dengan yang pertama tadi, yaitu psikoedukasi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Psikoedukasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian memahami tanggung jawab dan mempersiapkan ya berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selain itu juga tugasnya adalah mencapai sesuatu atau memupuk ambisi ya. Kemudian kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ini juga yang terjadi pada masa remaja. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian kebutuhan untuk berkompetisi, nah, itu juga terjadi pada masa remaja. Kemudian kebutuhan untuk tampil memukau ya. Kemudian untuk kebutuhan bebas, kebutuhan baik. Izin di mute Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ada juga kebutuhan remaja. Kebutuhan remaja itu juga menjalin persahabatan. Jadi pada masa ini Bapak dan Ibu sekalian ya, remaja menganggap bahwa sahabat itu lebih daripada segala-galanya. Remaja itu adalah semuanya. Ya, oleh sebab itu dia akan lebih dekat dengan dia akan lebih dekat dengan teman-temannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dia akan lebih dekat dengan teman-temannya daripada daripada orang-orangnya seperti itu ya, daripada orang tuanya dan sebagainya ya, seperti itu. Baik, nanti akan kita kirimkan materinya, kan materinya masih digunakan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kebutuhan untuk berempati, kebutuhan untuk mencari simpati, kebutuhan untuk menghindari rutinitas. Remaja itu rutinitasnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Remaja itu rutinitasnya adalah belajar dan bersekolah. Justru remaja itu kebutuhannya menghindari rutinitas. Mengapa dia kebutuhannya menghindari rutinitas? Karena dia sudah mulai mulai untuk ingin mandiri. Nah, dari teorinya saja sudah bertentangan dengan apa yang terjadi. Ya, teorinya itu mengatakan remaja itu butuh untuk menghindari rutinitas. Sementara pada usia remaja itu dia harus masuk pada rutinitas. Ya. Sementara pada usia remaja itu dia harus masuk pada rutinitas. Sehingga apa Bapak dan Ibu sekalian, ya, inilah seninya. Ya. Sekali lagi inilah seninya kita ya, ya kita harus melakukan hal-hal yang bisa membuat remaja kita menjadi lebih nyaman. Oke, baik. Nah, kemudian kebutuhan untuk mengatasi hambatan. Ini remaja sudah mulai. Kemudian kebutuhan untuk menyalurkan agresivitas. Ya, jadi remaja itu juga butuh untuk menyalurkan agresivitas.
Ya, ini remaja. Kenapa remaja itu agresif, Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa remaja itu mudah sekali untuk dia eh, berlawanan dengan orang lain? Karena remaja itu sudah mulai meningkat adrenalinnya. Ya, seperti itu. Dan kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari materi-materi ini ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ya bisa membaca ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang lebih penting adalah saya ingin menjelaskan sebenarnya tugas-tugas perkembangan remaja dan kebutuhan-kebutuhan remaja. Ya, tugas-tugas perkembangan remaja dan kebutuhan-kebutuhan remaja. Selebihnya Bapak dan Ibu guru bisa membaca di dalam materi tersebut. Dan apabila ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, Bapak dan Ibu guru bisa untuk mendiskusikannya seperti itu Bapak dan Ibu guru ya. Oke, silakan bagi ada yang ingin bertanya ya. Oke, silakan ada yang ingin bertanya ya. Oke, silakan, Dinda. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas pemaparan materinya. Ini sebetulnya dari tadi ada 3 yang raise hand. Boleh, silakan. Tapi tadi sudah sempat dijawab yang dari Ibu Anis dan yang di SMKN 1 Palibelu itu, Mas Wahyu. Ini ada Pak Hairul Patoni, SMKN 2 Selong. Dari tadi raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh, silakan. Mungkin saya ingatkan kembali untuk materinya nanti akan di-share di grup oleh Mas Wahyu, dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan cara mengangkat tangan. Nanti kita akan bantu untuk memberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan melalui kolom chat seperti itu. Nanti bisa kami bantu untuk dibacakan materinya seperti itu. Ini Mas Wahyu, ada yang bertanya dari Ibu Ristika. Bagaimana Boleh. cara kita untuk menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan remaja? Baik. Kebutuhan remaja yang mana dulu nih yang akan kita tumbuhkan? Silakan, Ibu. Langsung saja buka mic-nya. Mungkin Ibu Ristika bisa di open mic. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan remaja. Sebenarnya begini Bapak dan Ibu sekalian ya, kebutuhan remaja itu ya, jadi kebutuhan remaja itu Bapak dan Ibu sekalian ya, mau tidak mau tanpa ditumbuhkan dia memang sudah ada. Ya. Jadi kebutuhan remaja itu mau tidak mau tanpa ditumbuhkan sekali lagi dia akan tetap ada. Ya. Dia akan tetap ada. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian ya, tugasnya adalah bukan menumbuhkan. Ya, bukan menumbuhkan kebutuhan remaja, tetapi tugasnya adalah mengontrol kebutuhan remaja tersebut. Ya, mengontrol apa? Mengontrol kebutuhan remaja tersebut. Jangan sampai, ya ini kita lihat nih ya, kebutuhan untuk menghindari rutinitas. Ya, jangan sampai kebutuhan untuk menghindari, ya kita tahu mereka itu menghindari rutinitas. Ada keinginan untuk menghindari rutinitas. Tetapi karena kita tidak kontrol, maka mereka seenaknya. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Mereka menjadi tidak masuk sekolah, ya, tidak mau mengerjakan tugas, ya, tidak mau melakukan hal-hal yang rutin. Nah, itu jadi tugas kita adalah mengontrol kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sama halnya dengan menyalurkan agresivitas. Jadi kita tidak perlu untuk menumbuhkan agresivitasnya. Karena apa? Karena remaja itu sudah ada agresivitasnya. Sudah ada keinginannya untuk saling menentang dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita mengontrol agresivitasnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu guru sekalian. Silakan. Ada yang tanyakan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan Mas Wahyu bahwa kita bisa mengontrol ya Mas Wahyu untuk
agresivitas ataupun kebutuhan-kebutuhan remaja ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu guru. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini tadi ada yang raise hand, mungkin bisa di open mic apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Wahyu, di kolom komentar dari SMKS Darutanwir. Untuk Baik, pertanyaannya sebentar saya bacakan. Oke, sebentar ya. Bagaimana kita menghadapi remaja yang tidak mendengar himbauan atau peringatan dari kita selaku gurunya dari SMKS Darutanwir? Seperti itu, Mas Wahyu. baik. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara kita agar bisa untuk melihat ya atau mengarahkan remaja yang tidak mau mendengarkan terlebih dahulu. Oke, caranya adalah tentu saja bukan hanya memberikan reward dan punishment. Sekali lagi bukan hanya memberikan reward dan punishment, tetapi memberikan juga yang dinamakan dengan menggali data, ya. Memberikan ya komunikasi atau mengajarkan komunikasi efektif pada remaja tersebut, ya. Lebih kepada mencari alasan, ya, mengapa dia tidak mau untuk mengikuti arahan tersebut, ya. Jadi kan di sini ada dua hal. Ada perilaku yang tidak mengikuti arahan, ya. Ini yang terlihat. Misalnya arahannya adalah datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang terlihat adalah dia terlambat, ya. Tapi kita sebagai guru, ya, atau sebagai pengawas lah seperti itu, ya, selalu melihat, ya, ini dia tidak pernah datang secara rutin seperti itu, ya, secara tepat waktu, ya. Dan kita hanya berfokus bagaimana cara kita memberikan hukuman pada dirinya. Ternyata hal itu tidak terlalu efektif. Yang efektif adalah apa alasan dia untuk dia terlambat, ya. Kemudian misalnya dia mengatakan, oh, alasan saya adalah terlambat karena kesiangan tidur, ya. Maka inilah dia yang akan kita lakukan intervensi, ya. Bagaimana caranya agar dia tidak terlambat bangun, ya. Bisa tidak dia tidur lebih cepat? Bisa tidak dia tidak main game terlalu malam? Bisa tidak dia bangun lebih bisa tidak dia itu menyiapkan alarm dan lain sebagainya, sehingga dia bangun lebih cepat dan bisa sekolah lebih cepat juga. Nah, artinya itulah yang tugas daripada Bapak dan Ibu guru, ya. Nah, tugas daripada Bapak dan Ibu guru bukan hanya memberikan reward dan punishment, tetapi juga bisa mengurai, sekali lagi bisa mengurai masalah-masalah yang ada pada peserta didiknya. Bisa mendampingi hambatan-hambatan yang ada pada peserta didiknya, ya. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ada 1000, janganlah 1000 terlalu banyak mungkin, ya. Ada 500 peserta didik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA dan SMK. Ada 500. Berarti ada 500 pikiran yang harus didampingi oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Ada 500 background keluarga yang harus didampingi oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Ada 500 individu yang memiliki pengalaman emosi yang berbeda, memiliki pengalaman kognitif yang berbeda, memiliki pengalaman keluarga yang berbeda dan lain sebagainya. Ada 500 yang berbeda. Dan tidak cukup hanya dilakukan reward dan punishment saja. Tidak cukup diberikan hukuman saja, ya. Tetapi harus diselesaikan apa yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran itu muncul. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi pesan saya adalah perbanyaklah komunikasi, ya.
perbanyaklah komunikasi, menggali data dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu Dinda. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas jawabannya. Ini ada yang angkat tangan lagi, Mas Wahyu, Baik, atas silakan. nama Bapak Abu Bakar, Baik, SMAN Kota Bima. Mungkin bisa Ya, disampaikan Pak pertanyaannya? baik Bapak Ibu guru yang saya hormati Pak Wahyu dan Ibu Dinda. kamera Bapak. Ya, siap Ibu Dinda. Maka. Jadi kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dinda dan Pak Wahyu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kita ini biasanya ketemu sama remaja itu setiap hari di sekolah. Setiap hari ya? Undangan, ya setiap hari di sekolah kecuali hari libur. Iya, Gitu ya. benar Pak. Ya, kecuali hari libur. Jadi kita langsung mengalami hal bagaimana perkembangan remaja itu ini menurut saya Pak Wahyu ini materi yang sangat menarik sekali dan biasanya kita lakukan karena ini adalah kita ini guru BK yang selalu memahami keadaan siswa. Di sekolah saya Pak Wahyu ini ada bervariatif anak-anak masalah-masalah remaja termasuk yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi itu masalah terlambat, kemudian panjang rambut, ada juga berkaitan Merokok. pertanyaan, ya, dan lain sebagainya, terlambat. Saya sudah melakukan upaya-upaya itu bagaimana memahami, kemudian mencari tahu keadaan dan kronologis masalah yang dihadapi oleh siswa. Saya sudah menjalani itu dan sudah melakukan hal itu. Tapi yang kemudian yang memicu apa, yang membangun saya untuk memotivasi terus memahami karakter siswa, tentu ada banyak aspek Wahyu. Misal aspek pertama itu adalah pengaruh Android game ini selalu menggerogoti secara intelektual anak-anak di tingkat SMA. Ini adalah tugas kami selaku guru BK yang harus menuntaskan. Persoalan game ini banyak dampak Pak Wahyu. Itu dampak apa? Dia terlambat untuk tidur, begadang terlalu lama, kemudian berefek juga lupa makan. Nah, ini dampak besar yang perlu juga kita sadari dan kita pahami. Pertanyaan saya Pak Wahyu ini, eh, bagaimana upaya kita supaya bisa menuntaskan satu persatu dalam pemahaman anak-anak ini secara intelektual karena gadget ini luar biasa pengaruhnya Pak. Saya khawatir kalau anak-anak ini sudah eh, terinfeksi oleh gadget ini itu akan bersifat individualistik. Yang saya maksud individualistik ini Bapak Ibu guru yang saya hormati adalah dia akan bersifat eh, temperamen, tidak mau diatur dia, tidak mau diatur, tidak mau mendengarkan juga arahan yang positif. Misal kita menyampaikan sudah memberikan solusi dari setiap permasalahan, kemudian sudah ini dan sudah itu, dia kadang-kadang cuek. Nah, ini pengaruh yang luar biasa yang memang ini tantangan yang memang harus kita selesaikan. Ini alami saya Pak Wahyu. Nah, kemudian yang kedua, anak ini sudah terus saya mengulang melakukan bimbingan konseling kelompok, konseling individu, kemudian mengundang orang tua bagaimana memahami sama-sama mengatur jadwal belajarnya, mengatur jadwal dia harus lebih awal untuk tidur, lebih cepat lagi bangun. Itu sudah saya lakukan. Tapi oleh karena besar pengaruh gadget ini, Pak, ini yang kemudian membuat anak ini ada kadang-kadang cuek. Nah, cuek-cuek ini yang kemudian juga eh, saya terkadang menyampaikan pertanyaan ini ke Pak Wahyu. Seperti itu gambaran untuk awal ini, Pak Wahyu. Mungkin mohon dipahami. Terima kasih, Ibu, Bapak Wahyu yang sudah memberikan kesempatan ke saya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, sama-sama Pak. Izin untuk menanggapi Pak Abu Bakar. Jadi begini Siap, Pak. Bapak dan Ibu guru ya yang saya juga banggakan dan saya hormati seperti itu. Gadget ya merupakan sebuah keniscayaan untuk dia berkembang karena memang itu merupakan sebuah keharusan perkembangan zaman. Tetapi terkadang gadget itu juga tidak sesuai dengan kaedah-kaedah mental ya dan fungsinya. Sehingga yang seharusnya dia memudahkan komunikasi, memudahkan pekerjaan, justru dia menjadi tidak produktif atau bahkan berbahaya. Ya. Seperti Pak Abu Bakar katakan,
pernah melakukan konseling keluarga, konseling kelompok, konseling individu juga pernah. Ya, tetapi masih ada, ya, terutama ada yang telat lah, ya, ada mungkin yang bolos mungkin dan lain sebagainya dan berbagai macam. Ternyata salah satu faktornya adalah gadget tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya, mengapa gadget ini sangat berpengaruh sekali pada diri siswa, pada hidup siswa dan lain sebagainya? Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian, gadget itu diibaratkan madu. Siapa yang tidak senang minum madu di sini Bapak Ibu sekalian? Pasti suka semua. Ya, karena apa? Rasanya manis. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bahwa gadget itu akan mengeluarkan dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin di dalam otak ketika menggunakannya. Ya. Hormon-hormon itu yang akan membuat, atau neurotransmitter itu yang akan membuat otak menjadi bahagia. Otak menjadi lebih tenang, lebih nyaman, euforia, bersemangat. Yang tadinya ada masalah di keluarga, yang tadinya ada masalah di pacar mungkin, di teman dekat, atau bahkan ada masalah di sekolah. Tertekan otak nih. Sangat berat, sangat lelah sekali. Begitu pegang gadget, langsung pegang gadget kita ini Bapak Ibu sekalian, ini apa murid-murid kita itu langsung di sana dia main game mungkin, atau mungkin dia atau mungkin dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih berbahaya lagi, akses mungkin video porno, judi online dan lain sebagainya. Itu lebih lagi dia. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Perilaku yang beresiko tadi itu jarang dihiraukan oleh remaja. Ya. Dia lebih fokus dengan sensasi dan keinginannya saja. Keinginannya apa tadi? Menghilangkan masalahnya. Ya. Keinginannya apa lagi? Ya mungkin adat bertengkaran dengan pacarnya supaya lebih nyaman. Keinginannya apa lagi? Mungkin dia lebih tertekan dan lain sebagainya. Sehingga dia harus membuatnya lebih stabil dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya dia ya lebih ingin menggunakan gadget tadi. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian. Sedangkan Bapak dan Ibu guru juga memiliki keterbatasan. Mungkin saja di sekolah dia tidak menggunakan gadget. Tetapi di rumah siapa yang mengontrol? Orang tuanya? Dirinya sendiri? Ya kalau memang mereka mendapatkan edukasi dan kesadaran. Tetapi ketika hal itu tidak dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, maka tentu saja halnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, inilah dia yang menjadi ciri-ciri atau kunci ya mengapa ya ikhtiar kita, ikhtiar Bapak dan Ibu guru sekalian, usaha-usaha yang telah dilakukan secara maksimal. Saya yakin sudah maksimal ya. Saya yakin sudah sangat maksimal ya, sehingga ikhtiar tersebut menjadi sebuah sebuah keniscayaan seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, ya disinilah kita ya secara bersama-sama yang tadi yang saya sebutkan tadi ya untuk sama-sama menanggulangi masalah ini ya. Makanya ya kita membangun jejaring. Oleh sebab itu kita membangun jejaring kerjasama. Mungkin masalah di dalam sekolah, masalah pendidikan, masalah motivasi belajar mungkin Bapak dan Ibu guru bisa ya untuk menanggulanginya. Tetapi mungkin saja perlu bantuan, perlu dukungan untuk mengatasi mungkin masalah rokoknya, masalah mirasnya, masalah penggunaan zatnya, atau masalah penggunaan gadgetnya. Seperti itu. Sehingga terjadi kolaborasi yang lebih positif. Dan alhamdulillah ya, Bapak Kepala kita, Bapak Brigjen ya, Brigadir Jenderal Polisi Gagas Nugraha ya, SH SIK MMMH, beliau sangat mendukung tentang program-program yang seperti ini ya. Tetapi intinya Bapak dan Ibu sekalian,
intinya adalah masa remaja itu adalah masa badai. Masa remaja itu adalah masa yang mendapatkan perubahan yang cukup besar pada seseorang. Sehingga akan muncul sebuah perasaan-perasaan tidak nyaman. Akan muncul sebuah perasaan-perasaan yang cemas pada dirinya. Jadi remaja itu bukan hanya dia melakukan pelanggaran, tetapi sebenarnya dia merasa cemas. Dia merasa takut. Ada nanti yang dinamakan quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah krisis-krisis pada usia sebelum dia dewasa atau dewasa-dewasa awal. Nah, itu juga ada nanti Bapak dan Ibu sekalian. Nanti saya akan berikan juga materinya. Nah, intinya jadilah orang yang nyaman bagi remaja-remaja tersebut. Jadilah tempat pendengar bagi mereka. Bercerita bagi mereka. Karena pada masa pubertas itu adalah masa yang cemas. Mereka akan mencemaskan dirinya. Mereka akan mencemaskan penampilannya. Mereka akan mencemaskan hal-hal yang ada pada dirinya. Apakah saya diterima atau ditolak oleh teman-teman saya? Apakah saya diterima oleh apa adanya oleh keluarga saya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika di keluarga boleh saja dia bisa jadi dia memiliki masalah. Di pertemanan bisa saja dia memiliki masalah, tetapi di gurunya, terutama di guru BK-nya, jangan sampai ada masalah dengan guru BK-nya. Ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu memiliki masalah dengan mereka. Jadilah mereka menjadi tempat pulang. Ya, saya masih ingat ya, saya ini juga alumni SMA 1 Aikmel ya. Saya situ. Saya memiliki guru BK yang sekarang beliau sudah almarhum ya. Beliau sangat aware sekali seperti itu. Sadar sekali seperti itu ya. Dan kadang kita sebagai murid itu Bapak dan Ibu sekalian memiliki masalah-masalah yang kita sungkan untuk bercerita kepada sesama siswa gitu ya, atau sungkan untuk kita bercerita kepada orang tua ya. Tetapi beliau memposisikan diri sebagai orang tua di sekolah sehingga kita bisa bercerita kepadanya ya. Jadi sepertilah kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi coba bayangkan, siswa ini memiliki masalah di rumah, siswa ini memiliki masalah di temannya, di pertemanannya. Dan siswa ini memiliki masalah di sekolahnya. Dan terakhir dia memiliki masalah di guru BK-nya. Kemana dia akan pergi? Kemana mereka akan pergi? Tentu saja mereka akan pergi ke tempat yang menerima dia. Pertanyaannya, ke siapa yang akan menerima dia? Yang menerima dia tentu saja bisa jadi orang-orang yang negatif perilakunya. Memiliki resiko perilakunya. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memotivasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadilah rumah bagi mereka. Seberapapun nakalnya, seberapapun beresikonya, jadilah tempat yang nyaman untuk bercerita. Ya. Karena mereka nakal, mereka melanggar aturan atau mereka memunculkan perilaku-perilaku berisiko, pasti karena di luar itu mereka sudah beresiko. Pasti ada masalah di rumah. Ya. Minimal masalah komunikasi. Mungkin dia jarang bertemu dengan keluarganya. Mungkin keluarganya itu pergi, berpisah. Mungkin ada yang di Malaysia, mungkin satu. Ada yang di Arab, mungkin di satu. Atau mungkin sejak kecil dia sudah bersama dengan nenek dan kakeknya. Betapa mulianya profesi Bapak dan Ibu guru BK. Seperti itu ya. Betapa terhormatnya. Seperti itu ya. Ya, dan saya sebenarnya jujur juga memiliki cita-cita sebagai guru BK dulu. Ya. Tetapi ya sama, ya hampir sama saja. Saya masuk ke dalam psikologi itu saja sebenarnya. Ya, jadi tidak ada yang berbeda ya. Yang dulu soalnya orang tua saya backgroundnya guru BK. Ya, orang tua saya memang backgroundnya guru BK. Dia guru BK dari apa? Dari guru BK. Memang pendidikan orang tua saya guru BK. Seperti itu. Jadi memang orang tua saya memang
mengarahkan saya juga seperti dia mengarahkan peserta didik dan anak muridnya gitu. Jadi saya sangat menghargai sekali Bapak dan Ibu guru BK yang selalu mendampingi ya. Tetapi Bapak dan Ibu guru, pesan saya adalah jadilah rumah kedua. Ya. Jadilah rumah kedua bagi siswa dan siswinya, bagi semua peserta didiknya. Karena siswa dan siswinya, semua peserta didiknya itu Bapak dan Ibu guru belum tentu nyaman di keluarganya, belum tentu nyaman di pertemanannya. Dan jadikanlah diri menjadi nyaman, itu diceritakan. Ya. Tetap bukan berarti kita menurunkan apa kehormatan ya dan apa wibawa kita. Tetapi kita membuat diri kita nyaman. Kita berusaha untuk memahaminya, bertanya, menjalin komunikasi yang baik. Seperti itu. Sehingga yang tadi yang saya katakan tadi, dia akan lebih mampu untuk mengelola dirinya, lebih aware. Ya, tetap semangat Bapak dan Ibu guru. Ya. Oke, karena saya memang dari keluarga BK juga. Ya. Jadi ayah saya, bapak saya memang guru BK. Seperti itu. Baik, silakan. Ada yang lain? Wah, terima kasih Mas Wahyu atas pemaparannya tadi ya mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan. Ternyata kita juga sama Mas Wahyu. Saya juga kebetulan bapaknya guru BK, jadi Oh iya. iya Iya juga ya. nyambungnya ke Guru BK psikologi juga. juga. Iya, kebetulan bapak saya guru BK dan sekarang masih aktif sih Mas Wahyu di SMA 1 Tikur. Tapi Oh iya, mungkin Bapak ikut di sini. tadi sudah ada kegiatan di ini, Oh, masih ada kegiatan di sekolah. Mas. oke, siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu peserta. Oke, sekali lagi saya ingatkan juga untuk mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan melalui chat di grup di Zoom ini, seperti itu, Mas Wahyu. Atau mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi, Mas Wahyu. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, saya ingin menyimpulkan Bapak dan Ini Ibu ada guru. pertanyaan lagi Baik. dari Ibu Rona Ratnasari, Seman Tiga Praya. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara atau solusi untuk guru dalam menghadapi emosi siswa yang berlebihan? Contoh kecilnya yang sering membentak guru tiap diperingatkan dan sering mengejek guru. Terima kasih. Iya, jadi saya juga apa namanya ya sudah mendengar hal-hal ini ya. Sering sekali mendengar pada ayah saya ya, karena beliau seorang guru BK ya. Wajar ya, karena kadang juga guru juga manusia ya, ayah saya juga manusia seperti itu ya. Kadang juga ketika beliau lelah ya gitu, beliau juga tidak sadar untuk membentak balik gitu seperti itu. Tapi ya setelah beliau menjadi lebih tenang, nyaman, atau mungkin ketika ayah saya sudah bisa merokok, mungkin dia sudah paham, oh ya tadi saya terlalu keras. Didatangi lagi siswanya seperti itu. Jadi intinya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kita harus tahu juga diri kita manusia ya. Jadi Bapak dan Ibu guru juga manusia, ada batasannya seperti itu. Dan tentu saja batasan-batasan itu baik berupa fisik, baik juga berupa energi pikiran. Seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu guru merasa lelah, merasa tidak nyaman, ya tentu saja berikan dulu jeda pada diri sendiri. Mungkin istirahat, ya, mungkin duduk, atau mungkin melakukan aktivitas apa-apa. Intinya kenali dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya setelah merasa nyaman, baru ya bertanya tentang hal-hal yang membuat dirinya membentak dan lain sebagainya. Ya, misalnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Ibu dan Bapak mengatakan, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menangani siswa-siswa yang sering membentak atau guru yang memperhatikan dan lain sebagainya, ya, yang tidak memperhatikan ya, dan bagaimana cara kita. Sekali lagi, jangan fokus pada perilaku yang membentaknya. Jangan fokus pada perilaku yang tidak mau diperingatkan. Jangan fokus pada perilaku mengejek-ngejeknya. Ya. Fokuslah pada alasan dia mengapa melakukan itu.
Sehingga kalau kita fokus mengapa melakukan itu, maka yang kita lakukan adalah menggali. Ya, menggali apa alasan mereka. Dan menggali ini tidak bisa dilakukan ketika Bapak dan Ibu dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan emosi. Oleh sebab itu di awal saya katakan, ya, oleh sebab itu saya katakan ketika lelah, maka istirahat dulu. Seperti itu. Ketika tidak nyaman, maka istirahat dulu. Baru setelah nyaman, baru fokuslah untuk menggali mengapa dia membentak. Mengapa dia tidak bisa diperingatkan? Mengapa dia mengejek-ngejek dan lain sebagainya? Nah, itulah yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu guru. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu guru akan melihat akar masalahnya di mana. Oh, ternyata dia membentak karena memang ya kebiasaan dia dari rumah. Dia sering dibentak mungkin di rumah. Sehingga dia ingin membentak orang lain. Atau ya setiap dia diperingatkan, dia justru mengejek. Kita lihat ya bagaimana dia di rumah. Ya. Oh, ternyata memang benar kalau di rumah itu kalau diperingatkan oleh orang tuanya, dia juga sering mengejek orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi sehingga yang dilakukan adalah melihat sumbernya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga sumber itu nanti yang akan difokuskan. Ya. Ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak terlalu lelah. Ya, ingat Bapak dan Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu sekalian juga seorang manusia ya yang tidak yang memiliki batasan emosi dan batasan konsentrasi sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk mengubahnya dalam saat itu juga. Ya, berikan jeda dulu, istirahat dulu ya. Baru setelah merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai ya, baru melanjutkan proses penggalian datanya. Ya. Sekali lagi, posisikan diri sebagai rumah Bapak dan Ibu sekalian. Posisikan diri sebagai rumah. Sehingga 500 siswa tadi itu sebisa mungkin langsung ya, sebisa mungkin langsung bisa untuk dilakukan konsultasi secara mandiri kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian ya tetap semangat. Ya. Tetap berikan pendampingan yang maksimal kepada peserta didiknya ya. Dan saya tahu persis bagaimana perasaan Bapak dan Ibu guru sekalian karena memang saya juga berasal dari keluarga guru BK ya. Tetapi saya sedikit berbeda ya. Berbedanya hanya pada profesi keguruan dan profesi murni itu saja. Seperti itu. Yang lainnya hampir sama. Ya, yang lainnya profesi kita hampir sama. Bedanya hanya tempat bekerja saja. Seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian. Mungkin itu dari saya Dinda. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas pemaparannya. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin kita juga sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu sebagai seorang guru memang sebisa mungkin ya Mas Wahyu untuk menjadi rumah bagi siswa-siswanya karena seperti yang sudah disampaikan lagi bahwasannya di usia remaja ini usianya tidak stabil, jadi masa remaja ini memang masih butuh banyak bimbingan dari orang dewasa dan yang mereka anggap sebagai tempat yang nyaman untuk berbagi seperti itu ya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Dinda, Mas Bayu? Ya. Mungkin boleh memberikan testimoni dulu dari 1 atau 2, 3 orang guru terkait pelaksanaan materi terkait materi pada pagi hari ini seperti itu. Mungkin Baik, beberapa kata-kata saja. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang hendak menyampaikan pandangannya, testimoninya, atau mungkin kritik dan sarannya mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Gitu. Boleh Bapak dan Ibu guru di ini yang hendak menyampaikan apa yang dirasakan seperti itu, atau mungkin kendala yang apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita gitu, bisa langsung disampaikan sekarang. Ini ada Bapak Abu Bakar, Ya, sepertinya semangat sekali Pak Abu Bakar. Silakan. iya Silakan semangat. Pak Abu Makasih Bakar. Bu Dinda. Semangat Iya, saya sekali semangat harus sekali nih. karena
bagi Open saya ini video, menarik Bapak. Pak Wahyu materi ini. Terima kasih banyak. Bagi saya kalau pandangan saya, kalau menurut Pak, saran saya Pak open Wahyu, video, Bapak. Di open ya dulu videonya Pak, biar bisa oke dilihat. lupa saya. Terus bersemangat Pak Wahyu memberikan motivasi ke kami, materi tentang kami itu terus bersemangat aja terus melakukan pembinaan terhadap kami supaya kita sama-sama menuntaskan problem yang dihadapi oleh murid kita di semua di sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya. Sama-sama Pak Wahyu. Kita akan sampaikan kepada pimpinan kita, Bapak Jenderal, seperti itu. Silakan ada lagi Bapak dan Ibu Guru. Eh, ada yang belum presensi. Oh iya, nanti kita ada sesi foto bersama juga. Ya, Bapak dan Ibu Guru ini ada yang request Mas Wahyu untuk ada sesi foto bersama. Baik, silakan. Kalau memang demikian, kita foto bersama langsung. Oke, mohon izin Mas Wahyu untuk ininya, untuk Stop share ya. PPT-nya bisa di stop dulu kalau misalkan nanti kita foto bersama. Oke, baik, silakan. Jangan lupa materinya Pak Wahyu dikirim Pak. Siap, saya kirimkan. Mungkin Bapak dan Ibu Guru bisa di open kameranya biar bisa saya bantu untuk Open kamera mengambilkan. Bapak dan Ibu. Masih banyak nih yang belum open kamera biar bisa Saya melihat Bapak dan Ibu ini seperti melihat ayah saya ini. Bapak-bapak ini melihat ayah saya ini. Tapi beliau sudah pensiun. 2019. 2019. Ya, enggak apa-apa Ibu kalau misalkan Zoom-nya pakai HP bisa dibuka dulu kameranya. Itu mungkin masih ada yang bersiap-siap. Di sini ada materinya dikirim Pak. Siap. Saya kirim di grup. Ya di grup Guru Hebat 1 apa di mana? Guru Hebat 1, 2 dan Guru Hebat itu. Siap. Siap. Saya bantu foto ya. Di sini ada 3 slide. Jadi Bapak dan Ibu mohon tetap bergaya gitu. Walaupun karena kan nanti di layar saya berbeda dengan di layar Bapak dan Ibu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan bergaya. Oke. Kita Ondak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Oke. Ini baru slide pertama ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Kita ke slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin dari Mas Wahyu ada yang ingin disampaikan, Mas Wahyu? Insya Allah ya kita akan update lagi tentang materinya. Bapak dan Ibu Guru bisa juga merequest materinya ya di grup seperti itu. Jadi apa materi yang dibutuhkan. Ya, selama ini kan saya terus yang memberikan materi ya. Nah sekarang misalnya Bapak dan Ibu Guru ingin merequest materinya, nanti saya carikan sumber-sumbernya, kemudian saya bikinkan di PPT. Nanti itu menjadi sumber kita untuk berdiskusi selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi apabila ada hal-hal yang salah dari saya, mungkin kata-kata atau perbuatan, mohon dimaafkan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita akan bertemu lagi insya Allah di bulan depan, di bulan Oktober lagi. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas pemaparan materinya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan seperti itu ya bisa langsung ditanyakan di grup ya Mas Wahyu. Baik. Karena kita keterbatasan waktu juga, saya dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dari kami terdapat banyak salah kata ataupun perbuatan. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.